sakit, makanya tidak kelihatan. Sakit apa, Bu? Sudah 2 hari ini dia panas tinggi, saya sudah sempat kasih obat. Cuman panasnya juga tidak turun-turun. Baiknya bagaimana ya, Bu? Ibu mungkin dibawa ke dokter, soalnya kata si Anto banyak temen-temennya sakit. Katanya DBD, Bu. Oh, begitu kali. Iya, Bu, takutnya anak ibu juga DBD, mungkin ibu bawa periksa. Minimal bawa ke Puskesmas, Bu, biar diperiksa lebih lanjut. Baik, saya segera bawa ke puskesmas saja. Kalau gitu deh, bisa ke puskesmas. Terima kasih, Bu. Saya pamit dulu. Halo, selamat pagi. Pagi, silahkan. Ya, saya Dr. Fitri, saya yang bertugas hari ini di Poli ya Ibu ya. Pasiennya tadi kamu sudah cek, untuk semuanya normal, tetapi untuk suhu tubuhnya 38,3 derajat Celcius. Dokter, hasilnya? Baik, terima kasih Suster Eka. Baik, Mama, Nona Maya, setelah diperiksa sama kakak perawat di luar, semuanya dalam keadaan baik, kecuali panas ini ya Mama ya, sampai 38,3 ya. Udah berapa hari panasnya? Iya, jadi panas tingginya ini dia sudah alami selama 2 hari. Saya juga sudah sempat berikan obat paracetamol, cuman panasnya memang sempat turun. Tapi kemudian dia Masih bisa makan kan? iya, makan dia Ada sempat kayak mimisan begitu? Ada mengeluhkan sakit-sakit kepala tidak? tidak ya? Masih aktivitas masih seperti biasa, masih bisa main ya? Ya baik ya Mama ya. Ini kan sudah kita periksa, tapi kita harus periksa lagi, kita bisa ambil darah. Nanti saya minta Suster Eka untuk mengantarkan ke laboratoriumnya. Nanti ditungguin sampai ada hasilnya, nanti baru Mama akan kembali, kita lihat hasilnya bagaimana. Bisa begitu ya Nona Maya? Suster Eka. Baik, Suster Eka ini minta tolong diantar ke laboratorium untuk diambil darah rutinnya ya. Nanti ada hasil kembali lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mama. dokter. Ini hasilnya sudah keluar pasiennya. Oke, terima kasih Suster Eka. Baik ya Mama ya, ini sudah ada hasil lab yang hasil darah yang tadi diambil di laboratoriumnya. Di sini kita bisa lihat darah rutin dari Nona Maya sudah diambil dalam batas normal. Baik itu trombositnya juga ya. Nah, memang dari gejala umumnya sama labnya ini bisa mendukung ke arah gejala DBD. Nah, tetapi gejalanya ini masih bisa kita rawat jalan, artinya kita bisa pulang ke rumah, nanti diberikan obat, jika panas diberikan obat, bisa dikompres ya, sesuai dengan anjuran. Tapi Mama, saya pesan, jika nanti tiba-tiba Nona Maya demam kah, sampai mual muntah, tidak bisa makan, lemas sekali, sampai keluar darah di gusi, mimisan begitu, Mama tidak perlu panik, cepat-cepat hubungi tenaga kesehatan, misalnya ada perawat kah, ada bidan kah, atau bila perlu cepat-cepat ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, sering mengerti ya Mama ya? Iya. Nah, nanti pulang ke rumah, Mama istirahat, makan seperti biasa, minum obat, ya. Baik kan Mama ya? Iya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Halo, selamat pagi Bu Linda. Halo, selamat pagi Ibu. Ya Ibu, mohon maaf, ini saya dengan Suster Eka, petugas kesehatan dari Puskesmas. Ini Bu, saya mau bertanya, bagaimana ya keadaan adik Maya? Apakah sudah membaik? Begini Ibu,
anak saya sudah mulai membaik. Lihat dari 1 hari belakangan ini, panasnya juga sudah tidak muncul kembali, sudah bisa makan dan minum seperti biasa, dan dia juga sudah bisa bermain. Berarti sudah lebih baik ya Bu ya? Ya baik Bu, semoga adik Maya segera sembuh ya. Jangan lupa juga teruskan memberikan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan kalau misalnya ada gejala seperti mimisan, lemas, gusi berdarah, dan sebagainya, diharapkan untuk segera dibawa ke puskesmas ya Bu. Ya, baik Ibu. Terima kasih untuk informasinya Ibu. Ya, selamat pagi. Permisi adek, Bapak ada di rumah? Ya ada. Bisa tolong ditunjukkan? Halo, Pak RT. Mari masuk. Aduh, silakan. Ini dari puskesmas Bapak, dari dinas. Dari dinas. Ya. Mari, silakan. Baik, apa yang bisa saya bantu? Sore Pak RT. Ya, mohon maaf kami mengganggu waktunya Pak RT di sore ini, Bapak. Jadi kami ini tim dari teman-teman dari puskesmas dan kami dari dinas kesehatan. Hari ini kami ada di RT Bapak di sini. Ini karena ada kasus demam berdarah. Bapak punya warga ada yang terkena demam berdarah. Apakah Bapak sudah tahu? Saya baru tahu. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Mereka kan bisa saja ke dokter untuk melakukan pengobatan. Iya, betul ya. Jadi memang pasiennya sudah di rumah sakit, tetapi Bapak di sini sebagai Pak RT perlu tahu karena ini adalah keluarganya Bapak, dan kalau demam berdarah ini kan penyakit berbasis lingkungan Pak RT. Jadi kami datang dalam satu tim ini, kita ingin selain menyampaikan ke Pak RT, kita juga ingin ada gebrakan atau langkah-langkah yang bisa Bapak RT nanti lakukan bersama warga di sini. Memang sih kalau di lingkungan RT saya itu banyak sekali nyamuk dan juga sampah-sampah plastik juga banyak, dan juga tempat-tempat penampungan air. Kalau begitu, bagaimana kalau saya ajak papa mama semua kita ke rumah warga yang terkena DBD, sekaligus kita berkunjung dan juga bisa memberi informasi kepada masyarakat terkait hal ini. Kira-kira bagaimana papa mama, setuju? Lebih baik ya, Oke, hitungannya. kalau gitu kita siap-siap ke sana.
Halo, selamat sore. Iya, Ibu Maya. halo Bapak, Ibu. Mari silahkan masuk dulu. Terima kasih. Mari Kak. Oh iya Bu, ini jentiknya ternyata banyak sekali Bu. Ini sampai di sana Bu ya. Jadi ini jentik ini yang nanti akan berkembang menjadi nyamuk dewasa dan itu yang nanti akan menggigit anak-anak kita ya, keluarga kita. Jadi ini nanti harus dikuras ya seminggu sekali, disikat ya, lalu ditaburi abate ya. Nanti kita penjelasan untuk abate-nya nanti sebentar ya bersama warga. Ya. Ya, jadi Pak RT terima kasih ya Bapak sudah mengumpulkan warga di sini. Jadi Bapak Mama semua selamat sore. Jadi mohon maaf mengganggu waktu Bapak Mama semua untuk istirahat ya. Jadi Bapak Mama sudah dengar bahwa di sini ada yang katanya demam berdarah. Jadi hari ini kami datang, tadi sudah bersama Pak RT, sudah diajak berkeliling melihat lingkungan sekitar dan ternyata banyak sekali jentik nyamuk yang menjadi sumber penularan penyakit demam berdarah ya. Jadi mohon waktunya sebentar Pak RT dan Bapak Mama semua, kami dari Dinas Kesehatan ingin memberikan sedikit penyuluhan tentang demam berdarah ya. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Ya, saya akan menyampaikan sedikit tentang apa itu demam berdarah yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu. Jadi kalau demam berdarah itu disebabkan oleh virus. Jadi kalau virus ini sudah ada obatnya. Jadi kita bisa mencegah misalnya tempat berkembang biak vektornya itu di tempat-tempat yang bisa menampung air hujan atau yang dapat menampung air. Tadi yang kita sudah lihat ada tempat-tempat barang bekas itu misalnya plastik, botol-botol aqua, kaleng, kemudian tempat-tempat yang biasa kita di halaman itu kita gunakan untuk menampung air. Di situ dia akan hidup karena dia mau hidup di tempat air yang bersih. Nah, cara untuk mencegah yang paling efektif karena dia memang nyamuk rumah, dia selalu dekat dengan kita, sebenarnya gampang sekali. Jadi semua sampah-sampah yang berhubungan dengan tempat-tempat wadah, barang bekas yang dapat menampung air, itu kita bisa dapat membersihkannya. Jadi ada istilahnya 3M, 3M plus. Jadi 3M itu menguras tempat-tempat yang menampung air, misalnya tempat bak mandi, kemudian drum yang ada di tempat sekeliling kita, baik yang ada di dalam rumah maupun yang ada di luar rumah. Kemudian kita mengurasnya dalam seminggu itu sekali dalam seminggu, sehingga jentik nyamuk atau telur nyamuk itu nyamuk dewasa itu bertelur di dinding-dinding, dia menempelkan telurnya itu pada dinding-dinding tempat penampungan air. Jadi kita harus mengurasnya sehingga telurnya itu dapat keluar dari dinding itu. Kemudian kalau ada larvasida itu sama dengan bahan kimia untuk membunuh jentik-jentik nyamuk. Jadi nanti kita taburkan di setiap sudut-sudut bak penampungan air. Ya, dia efektifnya itu selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu dia akan membunuh jentik-jentik nyamuk yang akan nanti menjadi nyamuk dewasa. Jadi kenapa alasannya kita itu harus menguras dalam seminggu sekali? Karena nyamuk DBD ini akan berkembang biak dari telur sampai nyamuk dewasa itu membutuhkan waktu selama 7 hari. Jadi dia sebelum menjadi nyamuk dewasa, kita sudah mencegah atau memberantas jentiknya. Jadi harapan saya, kalau di setiap rumah itu harus ada yang bertanggung jawab, yang memantau, kemudian memberantas jentiknya. Jadi ada yang ditugaskan khusus, mungkin anak-anak atau ibu atau pak, yang setiap hari melihat apakah di sekeliling rumah kita itu di tempat-tempat penampungan air ada jentik atau tidak. Jadi
Jadi nanti di Kota Kupang ini akan ada teknologi Wolbachia, yaitu teknologi ini merupakan teknologi yang memandulkan nyamuk-nyamuk virus di dalam tubuh nyamuk, ya, tubuh nyamuk DBD itu. Jadi nanti kalau di lingkungan sekitarnya ada nyamuk berwolbachia, walaupun dia menggigit kita, tetapi dia tidak bisa menyebarkan virus DBD. Jadi nanti walaupun nyamuknya banyak, nanti kalau kan ini kan implementasinya dalam bentuk telur nyamuk yang akan kita pelihara dan kita lepas di lingkungan sekitarnya, dan akan nanti dia menjadi nyamuk dewasa, tetapi dia tidak mengandung virus lagi untuk menyebabkan penyakit DBD. Nyamuk ini tidak berbahaya, bahkan di lingkungan juga dia tidak berbahaya. Mungkin itu dari saya, mungkin teman-teman lain bisa menambahkan, saya persilakan. Ibu, plus itu apa? Baik Ade, melanjutkan penjelasan dari rekan saya, 3M plus yang dimaksud itu adalah menaburkan bubuk larvasida di tempat penampungan air, menggunakan kelambu, menggunakan obat anti nyamuk, menanam tanaman anti nyamuk, kemudian memelihara hewan pemakan jentik, mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah, menghindari menggantung pakaian dalam rumah. Ya, baik. Jadi saya ingin menjelaskan ya tanda dan gejala dari demam berdarah. Jadi kalau demam berdarah ini, Bapak Mama semua, biasanya penderita itu demam, tiba-tiba demam tanpa sebab ya, bisa 2-7 hari ya, tanpa sebab, misalnya tidak ada batuk, tidak ada pilek ya, tiba-tiba demam. Itu kita harus curigai itu sudah ya, demam berdarah. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah memberikan banyak minum ya, minum air putih, lalu dibawa ke puskesmas ya, di sarana kesehatan supaya diperiksa. Nanti kalau diperiksa biasanya ada muncul bintik-bintik merah di lengan ya, bisa juga sampai keluar mimisan ya, atau gusi berdarah. Nah itu sudah tanda demam berdarah. Sehingga kalau Bapak Ibu bawa anaknya ke puskesmas, nanti akan diperiksa ya, diambil darahnya dan akan diperiksa. Jika nanti ada nilai trombositnya yang rendah, itu berarti dikategorikan demam berdarah. Ya, baik Pak Mama sekalian, warga RT 13 yang saya kasihi, lewat kejadian ini sebagai pembelajaran untuk kita agar kita semua bisa menjaga lingkungan kita masing-masing. Dan saya berharap ke depan kita akan melakukan kerja bakti massal yang akan dilaksanakan setiap hari Sabtu, setiap minggunya. Papa Mama setuju? Setuju. Oke, karena itu nanti akan menjadi komitmen kita bersama, dan kegiatan ini akan saya sampaikan juga di kantor lurah agar semua RT-RT lain melakukan hal yang sama, sehingga kebersihan lingkungan baik dalam rumah dan di luar rumah dapat kita jaga. Setuju Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Lain kali sampai ketemu di hari Sabtu, kita akan kerja bakti. Terima kasih ya Pak RT, terima kasih Bapak Mama semua untuk waktunya. Semoga Bapak Mama semua tetap sehat ya. Terima kasih juga Ibu atas informasi dan kerjasama. Selamat sore. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Bersama kita bisa.